Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena kasih dan karunia Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah Tuhan saat ini, memuji lewat lagu puji-pujian kami dan lewat doa-doa kami Tuhan. Bapa di sorga, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tenangkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tenangkan juga jiwa kami, sehingga kami bisa memahami. Hadirlah Tuhan, Roh-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Barita Divita Dimikron Lima Nadienet Sian Panuliram Yeremia 20 ayat sada 1 ayat 6 marga kisolima kita majaha Amima ayat ganjil nama dainama ayat genap. Panuliran Yeremia 20 ayat sada 1 ayat 6 marje ama parmahan aka nama nago dohot paserakon biru-biruna uparmahani minna Jehovah. Jala papungo kuma pasi-pasi ni kumuaki siang salumut luat ha ambolomana nasidai jala agoku nasida mulak tujak pajapalan nasidai asa matorot mabue nasida jala agoku nasida nama nasida asa mabue kamu nasida mata sorgot jala dama golong dosa dan idama narodo aka adi sobot minna Jehovah pakti damokuma disi Daud sadar kubur natigor nabati raja jalan napistar jala hajongjongokku jala hajongjongkonon nama uhum doot hatigoran di tanoi ya karina dapat tua juga jelas lain sono-sono dinganna jala ordo warna malam Jehovah kapitulan. Amaninan sudah nama di bahasa Indonesia, apa itu di rumah di bagasan pengantar. Nabi Yeremia kita mungkin sudah tahu mulai dari sekolah minggu. Ini adalah sebuah sejarah juga yang pada umumnya di sekolah minggu pasti diberitakan. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah Yeremia? Siapakah Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi yang dipilih Allah sejak dalam kandungan ibunya. Dan dia juga disebut nabi peratap, yaitu nabi yang menangis. Karena usia dia masih muda, dia harus memberitakan firman Tuhan. Banyak tantangan yang dihadapinya, banyak kekhawatiran yang dihadapinya. Karena apa amaninan? Karena setiap pesan dia, setiap firman Tuhan yang disampaikan, terkadang banyak yang mengejek dia, banyak yang mengolok dia. Ay, poso do meo. Nabodang datang. Nahuboto mo. Itu paling sering dijatuhkan kepada Yeremia karena memang dia masih muda.
dia diceritakan dalam Alkitab Nabi Beratap? Karena dia paling sering berdoa dan menangis. Dia sering meratapi nasibnya yang mengapa Tuhan aku masih muda sudah kau suruh, aku tidak sanggup Tuhan. Maka dia disebut dengan Nabi Beratap atau Nabi menangis. Kemudian yang ketiga disebut dengan tokoh pembaharuan yang akan mereformasi, karena lewat Yeremia lah bangsa Yehuda ditransformasi, maksudnya dari yang tidak baik akhirnya suatu saat menjadi baik. Bapak Ibu yang terkasih, apakah karya Allah terhadap Nabi Yeremia? Yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa di usia yang muda dia dipakai Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita bayangkan kalau kita hendak memilih pahala tiaman, nah Tuhan ini ngojo, gitu ya. Kita bayangkan masih muda dia sudah memberitakan firman Tuhan. Dan syukurlah para lado kita, calon sintua kita sudah ada yang dari muda-muda. Tapi tahun depan udah ada yang pensiun, namanya pensiun 3 orang ya masih ada ya. Tahun depan, tahun ini 1, tahun depan 2, 3 orang. Berarti mau akan ada para lado yang mau diririk. Udah mau dia ditamangin angate. Kita pelajari lewat Nabi Yeremia ini. Yeremia dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk memberitakan keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan, untuk memberitakan bahkan sampai sekarang firman Tuhan selalu diberitakan tiap minggu, diberitakan terus. Tetapi ada satu kelebihan Yeremia, yaitu dia dipakai Tuhan untuk menubuatkan lapatan amanina, memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini adalah nubuatan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menyuruh dia untuk memberitakan sesuatu yang belum terjadi dan diberitakan kepada semua orang dan pasti akan terjadi. Pasti doain Anda kalau nubuatan dari Nabi Yeremia, sesuatu yang belum terjadi diberitakan tapi pasti nanti akan terjadi. Jadi nubuatan aktar beda dengan gosip atau mainan. Kalau nubuatan itu adalah suatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Itu nubuat. Mau gosip dan terjadi dope, sudah diberitakan, sudah sah dan belum terjadi dan nggak tahu jadi atau enggak gitu ya. Nah, amanina, jadi nubuatan dengan gosip hampir sama-sama diberitakan. Nubuat dengan gosip sama-sama diberitakan, tapi bedanya kalau nubuat belum terjadi tapi pasti terjadi. Kalau gosip belum terjadi diberitakan dan nggak tahu akhirnya terjadi atau tidak. Jadi beda Anda. Jadi gosip menyatakan lebih dahulu peristiwa. Kalau nubuat menyatakan belum terjadi tapi pasti terjadi. Maka amaninan di Alkitab pada Lukas 17 ayat 2 itu jelas dikatakan tuaka pagasi rapak baca maita amaninan. Kita baca Lukas 17 ayat 2. Deganato di ibana jalan dinonokon ibana di laut unang digasipi sahala siang angkat eton. Seru dia mengingatnya. Apakah kita masih mau menubuh-nubuhan harta yang tidak betul? Karena di
sini sudah jelas dikatakan dekado di ibana jinatukon losum batu tulupungna jalan milonokon ibana tulau unang digasipi sahalak siang akan angin meton. Kalau berita berkembang itu biasa, dikatakan A berkembang jadi B itu biasa. Tapi kalau yang gak ada dibuat jadi ada, hati-hati yang mengingat losum batu. Ya, jadi ayo amanginan. Ada nggak di antara kita di zona pertemuan harta yang nggak benar lalu diberitakan? Nah semoga di sini nggak ada ya. Semoga dosa KBP nggak ada. Karena nanti jujur juga dosa KBP Samboon karena olo membaik gosip. Jadi aman. Jika pun ada di waktu-waktu yang lalu, batari manima unambe tahu lahun. Karya yang kedua amanina yaitu Yeremia diberikan keberanian. Yeremia diberikan keberanian. Puasa dikasih keberanian namanya. Karena seperti di awal tadi, Yeremia seorang yang muda. Kalau dia berkhotbah, belum, mau terdahoh, belum, mau tada keluarga, belum, poso dopeho, belum. Itu maka dia gentar dan takut. Sama seperti saya di depan ini. Ketika ini diamanahkan ke saya untuk berkhotbah, saya pun ada rasa gentar dan takut karena tidak sempurna. Pasti ada yang membuat bolo-bolo gitu seperti Yeremia. Tapi firman Tuhan dikatakan di Yeremia 1 ayat 8 dikatakan amanina. Ayo kita baca amanina. Yeremia 1 ayat 8. Inilah yang membuat saya kuat dan berani di depan ini amanina. Karena saya juga sama seperti Yeremia. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak sekali. Tetapi firman Tuhan ini menguatkan. Jangan takut kepada mereka. Siapakah itu mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu menjas. Mereka adalah orang-orang yang berpikir hidupnya yang paling benar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan takut kepada mereka, karena aku akan menyertai untuk melepaskan engkau. Bapak Ibu yang terkasih, ketika memberitakan firman Tuhan terkadang bisa depresi, bisa ketakutan. Itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Karena mungkin banyak tantangan, banyak penolakan, banyak godaan namanya. Tetapi dikatakan jangan takut. Kita beamanginang bison. Unang mabiar kita dalam manginanda. Jangan kita takut memberitakan yang baik. Unang yang gak baik cepat kita memberitakan. Tetapi begitu yang baik, dan cocok dobeau memberitahu yang baik. Amanina firman Tuhan ini topik kita yaitu Tuhan menggembalakan umatnya. Ada 3 pekerjaan besar yang digolongkan kepada gembala sebagai tugas perpanjangan Tuhan. Jadi kalau gembala itu adalah tugas perpanjangan Tuhan yang diberikan kepada setiap orang. Napajulu sebagai raja. Pada saat ini pergembalaan di Yehuda, satu yaitu sebagai raja perpanjangan tangan untuk menggembalakan rakyatnya. Yang kedua, perpanjangan tangan Tuhan kepada seorang nabi, yaitu perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ke seluruh bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu imam. Imam adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan di gereja. Di gereja yang mana misalnya liturgis, paragenda, song leader, musik dan semua perangkat itu. Tetapi kalau imam itu nama pohonan, ya mengingat karena imam itu ada 2, parobas ada 2 nama pohonan.
tohonan dohot ngaso matohonan. Lalu seorang imam itu untuk pengujian, penyembahan, persembahan, dan persekutuan. Ketika tugas besar ini disetarakan namanya dengan gembala, itulah yang kita pelajari saat ini. Karena pada waktu itu bangsa Yehuda sudah jatuh ke dalam perbuatan yang suka-sukanya. Karena rajanya juga sudah suka-sukanya, maka bangsanya jadi berjalan suka-sukanya gitu ya. Tapi Amanina, dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bahwa dinubuatkan oleh si Yeremia bahwa janji Tuhan tentang tunas Daud yang adil. Itu maksudnya adalah Tuhan Yesus. Karena bangsa Yehuda sudah porak-poranda, sudah jalan menurut keinginannya sendiri, rajanya juga sudah mementingkan diri sendiri, maka Yeremia dikasih tugas nubuatan oleh Tuhan Allah, dikatakan bahwa akan ada tunas Daud yang adil. Nabi Yeremia menjalani hidupnya sampai 5 raja. 40 tahun lamanya. Raja itu Raja Yosia, Yoabat, Yoyakim, Zedekiah. 5 raja, semakin hari semakin semerawut bangsa itu. Maka Tuhan memberikan mandat kepada Yeremia untuk menubuatkan, dikatakan bahwa akan ada tunas Daud, yaitu Yesus Kristus. Jadi nubuatan tadi memang di perjanjian lama, tapi kejadiannya nanti di perjanjian baru, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin renggang persekutuan di antara rakyat-rakyat. Sudah tidak lagi terarah, sudah menyembah berhala. Anaknya, kalau kita baca di Yeremia, anaknya sendiri diambil untuk menjadi korban bakaran kepada Tuhan. Bahkan karena di situ tidak lagi ada kasih, dengan api udah dipotong-potong, dimasak untuk dimakan. Sampai segitu nyamannya. Kita bisa bayangkan kawannya sendiri dimutilasi dengan warna, kawannya sendiri dimutilasi, dimakan. Itu sama, ada cerita gini ya. Hari pertama kita mau makan apa? Hari kedua kita makan di restoran ini. Hari ketiga sudah semakin gak ada uangnya. Siapa yang mau kita makan gitu ya. Jadi saat itu kawannya sendiri dimakan. Itu makanya Tuhan melihat dan sedih. Maka disuruhnya Nabi Yeremia untuk menubuatkan. Bapak Ibu yang terkasih, dampak pemimpin yang tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan membuat domba tersesat, tercerai-berai, dan tidak ada pegangan. Maka Tuhan memerintahkan Yeremia sebagai perpanjangan Tuhan menyampaikan kepada raja, yaitu nanti kita baca di rumah seorang Bagajaku di ayat 2 sampai ayat 4. Di situ nubuatan Tuhan katanya akan bilang, karena domba-domba ini tidak kau jaga, maka aku sendiri yang akan mengambilnya, kata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yeremia dengan tegas dan tidak gentar menyatakan di ayat 1 sampai 6, kalau kita baca ada 4 kali mengatakan demikianlah firman Tuhan. Berarti dia ngomong bukan dari dirinya, dia ngomong demikianlah firman Tuhan. Ada 4 kali, padahal itu baru 6 ayat. Saya coba baca satu perikop banyak sekali. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita kalau memerintahkan yang baik, demikianlah firman Tuhan. Jangan terlupa, udah berjuang, udah berjuang. Jangan gitu. Demikianlah firman Tuhan. Jangan demikianlah kata si A, demikianlah kata si B, tapi demikianlah kata firman Tuhan. Karena nubuatan Nabi Yeremia mengatakan Tuhan akan datang untuk mengumpulkan orang yang tertindas, orang yang sudah melenceng dari jalannya, orang yang tidak terarah oleh karena gembala yang tidak mengerjakan tugasnya. Gembala hanya yang menjalankan kesenangannya sendiri. Jadi amanita, pada waktu
Aku akan menggembalakan sebagaimana mestinya. Tuhan sendiri nanti. Jadi Amanginang Polo Adung di Tasolari di Sorong, yang tersesat, yang luka hatinya, Tuhan akan membalik. Yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Jadi Amanginang ketika sekarang ada di hati kita, sesakit apapun, serius apapun, Tuhan sudah janji, Dia akan mencari, tidak satu pun nanti akan tersesat. Amanginang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, celakalah gembala yang membiarkan kambing dombanya hilang. Ini terkadang bisa jadi dua versi. Gembalanya kayak tidak mau membeta-betain, mana dombanya yang tidak mau dibeta-betain, gitu ya. Ada dua versi Amanginang. Celakalah gembala yang membiarkan kambing dombanya, gembalanya hilang tak terserat. Kita sama-sama belajar Amanginang. Yang manakah sebenarnya yang diminta oleh firman Tuhan? Siapakah gembala itu? Ini untuk zaman kita sekarang. Kalau untuk Nabi Yeremia sudah jelas, dan ini pemberitaan ini untuk zaman sekarang. Siapakah gembala itu? Yang lebih tinggi kedudukannya, jabatannya di pemerintahan, gembala main. Yang memiliki bawahan, gembala main. Yang memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada orang lain, gembala main. Yang memiliki perusahaan, gembala juga itu. Kalau di gereja, para lado, nama tohonan, nasoman tohonan, gembala madinurani. Kemudian pejabat di pemerintahan, kemudian atau guru dan pengajari, gembala dari. Kemudian orang tua di rumah tangga, gembala dari. Berarti gembala adalah semua. Akhirnya nanti ini semua kita akan menggembalakan diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian di perkaryajuan, kemudian di semua di kegiatan sosial. Bapak Ibu yang terkasih, kita bayangkan jika kita mengabaikan tugas ini, apakah yang akan terjadi? Kita mengabaikan tugas ini, apakah yang akan terjadi? Mampukah kita mengerjakan tanpa bimbingan Tuhan? Jawabannya tidak mampu. Kita akan lebih mampu dengan pertolongan Tuhan. Gembala yang baik menuntun dombanya, mengajari, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Yang terakhir saya garisin, dan mendidik dalam kebenaran. Berarti ada mendidik tidak dalam kebenaran, kan Amanginang? Karena di sini dijelas dikatakan gembala yang baik menuntun dombanya, mengajari, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenarannya. Pertanyaan, apakah ada mendidik tidak dalam kebenaran? Ada. Udah jelas salah, dibela. Udah jelas salah, dibenarkan. Udah jelas salah, disayang-sayang. Udah jelas salah, dibiarkan. Kita juga sebagai orang tua, Amanginang punya orang tua, punya anak, saya juga punya anak. Saya yakin tidak seorang pun orang tua yang mau anaknya celaka. Tidak satu orang pun yang mau anaknya terjatuh. Tidak satu orang pun orang tua yang mau anaknya terbelenggu. Apakah ada di sini orang tua yang tidak mengajarkan anaknya? Saya yakin 100% tidak ada. Semua sudah mengajarkan anaknya. Pertanyaannya, apakah ada mendidik anak dengan tidak kebenaran? Ada Amanginang. Maka kalau anak kita melakukan kesalahan, kita harus bodai. Kita harus lincing. Jangan sampai terjadi kita mendidik dalam ketidakbenaran. Udah tahu salah, dibiarkan karena anak kesayangan. Udah tahu salah, dibiarkan karena dia ATM untuk orang tuanya. Udah tahu salah, dibenarkan. Bapak Ibu yang terkasih, contoh kecil
Ini saya harus ungkapkan. Contoh yang terkecil kita sebagai gembala, karena akhirnya semua kita dituntut menjadi seorang gembala. Ini saya harus ungkapkan, karena saat ini lewat media sosial, TV, atau berita-berita, itu semua disebabkan oleh penggembalaan yang masih harus kita tuntut. Kita semua adalah gembala. Harap rohku Pumanina kemarin nyanyi, ku mulai dari diri sendiri gitu ya, tapi mungkin minggu depan kami nyanyikan. Jadi minggu depan roh lama-lama menang subeda, atau boleh dengar minggu depan saya kalau nggak dengar. Karena kita suatu saat adalah sebagai gembala. Saya mau ambil contoh kecil gembala terkecil yaitu keluarga. Itu mungkin saya alami dan Bapak Ibu mengalami. Ketika anak kita curhat kepada kita, atau ketika anak orang lain juga curhat kepada kita, atau keluarga siapapun yang curhat kepada kita, jadilah gembala anak-anak. Kalau orang curhat kepada kita, bukan maksudnya untuk dipermalukan. Kalau ada curhat sama kita, kalau kita nggak bisa membenahi, diam, doakan. Bukan diperintahkan kemana-mana. Apalagi kalau belum tentu benar. Kita bukan Yeremia yang menubuatkan, nubuat dari Tuhan dan yang benar diberitakan. Belum tentu benar, jangan sekali-sekali berani memberitakan berita yang belum benar. Tetapi katanya, pemberita yang pertama. Hati-hati ya mainan. Orang ingatkan. Apakah berarti orang yang berbuat salah itu nggak pernah kita ingatkan? Sudah diingatkan. Tidak mau diingatkan. Akhirnya, terkadang ada setelah diingatkan, pikirnya benci. Setelah diingatkan, pikirnya tidak baik. Tapi yang mainan, pada hari ini kita sama-sama sudah belajar bagaimana gembala, bagaimana domba. Karena ketika domba tidak mau diingatkan, ketika dia tetap pada jalannya, maka si gembala yang mengingatkan itu sudah tidak dituntut apa-apa lagi dari Tuhan, karena sudah diingatkan. Tetapi yang mengingat, apakah kita biarkan? Tidak. Mari kita semuanya amanah datang kepada Tuhan. Mari jika gembala kita mengatakan kepada kita, mari kita datang amanah. Karena jika kita sudah diingatkan, kita tidak mau, kita jatuh dalam dosa. Tapi yang mengingatkan sudah lepas tanggung jawabnya. Mungkin semua kita gitu, udah kita ingatkan lagi. Ternyata tidak bisa. Tapi kita sudah lepas dari tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mau diajari. Di ayat ke-5 dan ke-6 tadi, nubuatan Yeremia akan ada tunas tadi yaitu Yesus Kristus. Amanina, remaja dan apostol, mari kita sama-sama mau diajari dan kita sama-sama mau menggembalakan diri sendiri. Karena terkadang yang di samping kiri kanan kita belum tentu mau mengajari kita. Ketika kita jatuh, ketika kita dalam kesesakan, belum tentu yang di samping kiri kita, samping kanan kita mau kembali membimbing kita. Malah mungkin ditopis asal mau. Mari amanina, anak remaja dan apostol, sekarang sudah bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Marilah kita minta penggembalaan Tuhan langsung dengan Tuhan Yesus. Karena dongan mekel lo budak, dongan sanis HP,
Otik do, adong donya. Orang Tuhan do, naboi tempat kita mengadu. Maulah kita diarahkan. Apapun masalah amanina, remaja naposo, apapun masalahku, jika kita minta kekuatan sama Tuhan, pasti Dia akan mendengarkan doa kita. Tuhan sabar menunggu. Tuhan sabar menunggu kita kembali. Tuhan sabar menanti kedatangan kita. Amin.